Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Hasan Basri di YouTube channel Si Sharing Ilmu. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial terkait dengan web programming dengan model, view, dan controller. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan contoh satu, yaitu menampilkan dengan menggunakan controller saja. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan coba menggunakan control default. Kemudian nanti kita juga akan coba melanjutkan di contoh penggunaan control dengan model. Jadi fokusnya kita pada pertemuan kali ini dua ya, fokusnya ya, control default dan control dengan model. Untuk controller, model view controllernya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya seperti itu. Jadi kita coba dulu. Yang pertama kita akan membuat sebuah control default ya. Di sini kalau misalnya kita lihat di sini ada kelasnya, kelas latihan 1 ya. Kita coba buat kelas latihan 1. Dan kita masih menggunakan indeks ya. Di sini nanti kita masih menggunakan indeks karena kita masih belum menggunakan AT akses ya, seperti itu. Baik, kita coba saja, kita buka ya di editor. Kemudian kita coba buat di controllernya. Masih ingat ya teman-teman, di aplikasi. Kemudian teman-teman silakan buka di controller. Kemudian teman-teman buat klik kanan, kemudian new file. Berikan nama filenya itu latihan 1.php. Jangan lupa titik .php ya, karena kita menggunakan bahasa PHP seperti itu. Kalau sudah tinggal tekan enter. Nah, kita coba buat di sini tag PHP-nya. Dan setelah itu kita coba buat kelas. Kemudian kita beri nama kelasnya ini. Nah, nama kelasnya ini latihan 1 ya teman-teman. Dan ingat, untuk controller itu biasakan dimulai dengan huruf kapital ya. Ini latihan 1 ini harus sama dengan nama file yang ada atau file yang kita buat, seperti itu. Latihan 1, kemudian CI controller ya, karena ini controller jadi kita harus sudah tahu bahwa ini tuh controller, maka kita langsung secara otomatis CI-nya pasti CI controller. Kalau misalkan di sini kita membuat model, maka di sini CI-nya CL model, seperti itu. Kita coba buka kurung awal buka, kurung tutup. Kemudian kita berikan function ya. Coba berikan functionnya masih menggunakan indeks. Kita coba seperti ini. Kemudian kita coba echo ya. Echo selamat datang. Selamat belajar web programming 2. Programming 2 seperti ini. Kalau sudah, jangan lupa titik koma seperti ini. Nah, pada saat pertemuan sebelumnya atau di tutorial sebelumnya saya menggunakan controller ya. Controller itu tinggal kita panggil di browsernya seperti itu. Saya coba dulu ya. Untuk yang sebelumnya kan kita sudah menggunakan ini ya, index.php, kemudian contoh 1. Nah, ini controllernya masih menggunakan control welcome ya. Tentunya ini belum default. Nah, kita coba menggunakan control defaultnya. Di sini latihan 1 ya teman-teman. Di sini latihan 1. Kita bisa mengatur secara default. Kalau misalkan secara default itu artinya apa? Artinya kita tidak usah memanggil index.php-nya kembali. Artinya kita pustaka booking, kemudian kita langsung di default untuk controllernya, maka dia secara otomatis dia akan panggil. Nah, kita bisa langsung setting saja di menunya di config, kemudian kita coba cari yang namanya router ya. Nah, router di sini. Nah, ini control defaultnya masih welcome ya.
Tentunya kalau misalnya masih welcome seperti ini, kita harus memanggil tadi ya, localhost, kemudian pustaka booking, kemudian slash index.php, kemudian baru dia masuk ke dalam latihan satunya tadi atau contoh satu yang tadi ya. Nah ini kan masih ini ya, contoh satu seperti ini. Kalau misalkan tanpa contoh satu, kira-kira bisa terpanggil atau tidak? Nah, tidak ya, tentunya dia langsung masuk ke sini ke halaman indeksnya seperti itu. Nah kita coba, kita menggunakan default. Nah, misalkan saya rubah menjadi latihan 1 seperti ini. Jangan lupa teman-teman, ini belum di save ya, kelihatan dari filenya seperti ini. Kita Ctrl S. Kita coba di sini memanggil tanpa menggunakan tadi ya, tanpa menggunakan index.php dan latihan satunya seperti itu. Kita coba running. Nah, seperti ini. Artinya dia bisa jalan karena kita sudah setting control defaultnya menjadi latihan 1 seperti itu. Baik. Yang selanjutnya kita akan mencoba, nah ini sudah bisa tadi ya, sebenarnya yang ini kita menggunakan routernya di latihan 1. Kemudian selanjutnya kita akan coba controller dengan model. Kita akan membuat sebuah controller, file controller dan file model ya, silahkan kita coba buat dulu file model latihan satunya. Kita coba terlebih dahulu. Kita coba model, berarti kita harus lihat di filenya file model. File modelnya kita coba cari model. Nah, model sini. Klik kanan, kemudian kita new file, kemudian kita berikan namanya model underscore latihan 1 seperti ini. Jangan lupa berikan extension .php. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan coba membuat sebuah CI modelnya ya, teman-teman. Coba berikan tag PHP, kemudian kita buat kelasnya itu model underscore latihan 1 seperti ini. Kemudian kita extend, dan kita ingat ya, kalau ini di model berarti CI-nya itu CI model seperti ini. Kemudian kita coba buka kurung awal, buka kurung tutup. Setelah itu kita akan membuat variabel ya, Kita coba membuat variabel dulu ya, membuat variabel nilai ya. Buat variabel untuk menampung nilai ya, untuk menampung sebuah nilai misalkan. Dan seperti ini saya tambahkan komentar biar tidak lupa. Kemudian kita coba variabelnya kita berikan $, nilai 1, kemudian nilai 2, kemudian variabel yang terakhir ada variabel hasil. Jangan lupa teman-teman titik koma seperti ini. Kalau sudah, kita buat sebuah variabel nilai 1, nilai 2 dan variabel hasil. Selanjutnya kita akan coba berikan metode ya. Metodenya itu penjumlahan. Kita coba public ya, public function, kemudian jumlah, kemudian kita berikan $nil 1, nah, itu parameternya ya kita, kemudian $nil 2. Jangan lupa diberikan ya, berikan nilainya dulu, berikan nilai 0. Kemudian ini pun sama, diberikan nilai 0 seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita coba berikan. Nah, ini di model ya teman-teman. Model ini ya yang seperti saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwa di model ini ya tempatnya itu ya tempat pengolahan data ya, baik itu database ataupun pengolahan data berupa penjumlahan, perkalian atau aritmatika yang lain seperti itu ya. Saya coba buatkan disk, kita coba disk dari $nilai 1 sama dengan, saya berikan nilai 1 ini dari $nilai 1 ya, seperti ini. Kemudian saya coba disk
kemudian nilai, maaf ini kurang 1 ya teman-teman, ini nilai 1, kemudian ini nilai 2, kemudian saya berikan untuk nilai 2 seperti ini. Kemudian yang selanjutnya saya coba di hasil ya, untuk hasilnya saya coba buatkan hasil sama dengan, nah hasil ini sama dengan yaitu $dis kemudian nilai 1 tentunya ditambah $dis. Kita coba geser dikit biar lihat $dis nilai 2. Nah, hasil ini merupakan dari nilai 1 dan nilai 2 ya. Jadi kalau misalnya kita baca jumlahan di sini ya, kita berikan nil 1, parameter 1, parameter 2 yang nil 1 dan 2. Masih kita kosongkan ya. Kita berikan nilai 0 ya, atau kita berikan nilai kosong. Kemudian di sini $dis saya coba untuk nilai 1 saya panggil dari $nilai 1 di sini, kemudian nilai 2 saya panggil dari $nilai 2, kemudian untuk hasil yaitu nilai 1 ya, nilai 1 tadi ditambah $dis nilai 2 seperti ini. Kemudian yang selanjutnya kita coba return ya, return, kemudian $dis kita kembalikan ya, kembalikan ke hasil seperti ini. Baik, kalau sudah seperti ini kita akan coba membuatkan ya. Kalau misalnya tadi kita lihat di sini ya, kita sudah membuatkan untuk controller, untuk modelnya sudah kita buatkan. Yang selanjutnya kita coba buat controller. Nah, controllernya itu kita coba menggunakan controller yang tadi ya teman-teman, di controller latihan 1.0. Kita coba buat controller ini, jangan lupa di save dulu teman-teman. Kemudian kita coba lihat buatkan controller. Nah latihan satunya, nah ini sudah ada ya, tinggal kita menambahkan saja ya tentunya. Kalau misalkan tadi belum ada, belum menggunakan model, nah sekarang kita coba menggunakan model di sini ya teman-teman. Kita coba di sini public functionnya kita coba panggil untuk penjumlahan ya, kita buatkan untuk functionnya function penjumlahan. Kemudian untuk ininya kita coba berikan N1 kemudian N2 ya, seperti ini. Kita coba kurang buka, kurang tutup. Kemudian kita coba panggil ya, panggil $dis. Kemudian kita coba load menggunakan model ya tadi ya teman-teman, model yang sudah kita buat, berarti loadnya dia ke model seperti itu. Kemudian saya coba, nah di sini panggil modelnya ini harus sama ya, pemanggilan model latihan 1. Nah ini nama file dari model latihan 1 seperti itu. Kalau sudah jangan lupa titik koma. Selanjutnya kita coba juga panggil $hasilnya sama dengan kemudian $dis. Kemudian kita coba panggil, kita ambil dari model latihan 1 tadi ya teman-teman, model latihan 1, kemudian jumlah ya, jumlah. Kemudian kita coba tarik dari ini ya, $N1 kemudian $N2 seperti ini dari model latihan 1 yang tadi ya teman-teman. Kemudian kita coba echo ya, kita coba di echo hasil penjumlahan dari, hasil penjumlahan dari, kita coba panggil ya teman-teman, $N1 yang ini ya, N1 kemudian titik, kemudian kita ketik
2, kemudian kita ditambah, kemudian $N2 seperti ini, dan kutip sama dengan, nah, kita panggil untuk dolar hasilnya seperti ini. Hasil, kemudian titik koma, kemudian sudah selesai seperti ini ya teman-teman. Baik, kita coba review ya. Ini kita sudah membuat dari tag PHP, kemudian kelas latihan 1. Latihan 1 ini berarti ini adalah dari ini ya, nama filenya ya. Nama kelas nama kelas ini harus sama dengan nama filenya, latihan 1. Tidak boleh ada sedikit pun yang berbeda. Kemudian yang ini yang tadi ya, untuk controller defaultnya tadi kita coba contohkan. Kemudian kita penambahan di sini ya, public function, penjumlahan. Kemudian di sini ada $N1, saya berikan $N1, kemudian $N2 seperti ini. Kemudian kita load dari model ya. Dari model latihan 1. Model latihan 1 berarti dari sini ya, dari file sini ya. Nah, jumlah ini yang tadi ya. Nanti ini akan dipanggil kembali ya tentunya. Nah, routernya saya coba tutup dulu. Nah, di sini penjumlahan $N1, $N2, kemudian modelnya sudah kita panggil. Kemudian yang selanjutnya itu $dis. Nah, $dis model latihan 1, N1, $N1, $N2. Kemudian di sini dipanggil kembali dari, nah ini untuk penjumlahannya N1. Nah, berarti dari sini ya N1, kemudian N2 dipanggil kembali di sini. Nah, untuk function penjumlahan ini diambil dari untuk penjumlahan itu ini ya apa namanya functionnya ya. Jadi nanti ini adalah function yang akan dipanggil ya sebenarnya teman-teman, function controller yang akan dipanggil di browser ya, seperti itu. Nah, untuk jumlah, jumlah ini adalah jumlah variable jumlah ya yang dipanggil dari model ya, jadi seperti ini. Baik, kita coba di browsernya pemanggilannya, kita coba pemanggilannya berarti kita coba panggil untuk controller latihan satunya, kemudian functionnya ya teman-teman, functionnya, kemudian kita coba berikan nah parameter ini, coba kita jalankan not found ya teman-teman, penjumlahan ya, penjumlahan, coba enter. Pustaka booking latihan 1 penjumlahan. Coba kita cek terlebih dahulu, teman-teman. Di sini kira-kira yang kurang apa? Di sini ada yang kurang? Nah, teman-teman kita coba panggil indeksnya ya. Coba kita panggil indeks seperti ini, indeks.php, kemudian latihan 1 penjumlahan. Wah, terjadi error nih teman-teman. Kenapa seperti ini nih? Kenapa terjadi error seperti ini? Kita coba cek satu persatu ya teman-teman. Ya baik teman-teman, di sini ada pesan error seperti ini ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman pertama kali ngoding ya, jangan terlalu ini juga ya, jangan terlalu panik, karena kita bisa belajar dari sebuah pesan error. Kita baca di sini ada PHP error. Kemudian kita coba tidak dikenali nilai 1 atau variabel nilai 1. Nah, ini posisi atau file name-nya ini model latihan 1 di sini di baris 9. Kita langsung saja teman-teman. Jadi kita langsung cek per error ini ya. Pesan error ini kita langsung cek. Di mana? Kita di model latihan 1.php di baris atau line number ke-9. Kita coba cek ya di sini. Model latihan 1 ya, model latihan 1 di sini ya, teman-teman. Tadi tidak dikenali untuk coba kita lihat. Tidak dikenali untuk variabel nilai 1 ya. Variabel nilai 1-nya tidak dikenali. Di sini kalau misalkan kita baca, di sini public function jumlah ya, tentunya ini penjumlahan ya. Kemudian di sini kita berikan untuk parameternya. Parameternya nil1 kita kosongkan, kemudian nil2 kita kosongkan. Kemudian di sini sebenarnya saya ingin membuat sebuah proses atau menggantikan sebuah nilai ya. Nah, di sini ada nilai 1. Nah, kemudian di sini seharusnya ini kita panggilnya itu bukan nilai lagi ya, teman-teman. Kita panggil nil gitu kan. Nil 1 dari mana? Nah, dari nilai 1 ini, nil 1 kita ambil dari sini nih, nil 1.
Kemudian untuk yang kedua ini pun harus sama ya, nil 2 seperti itu. Nah, kalau hasil sudah betul ya, kalau hasil nanti ini dikembalikan ya, dari hasil ini dolaris hasil nilai 1 ditambah nilai 2. Nah, artinya nilai 1 tambah nilai 2. Kita coba kembali ya, mudah-mudahan ini berhasil ya teman-teman. Kita coba panggil seperti ini. Ya, hasilnya bisa running ya teman-teman seperti ini. Artinya bahwa memang di dalam sebuah bahasa pemrograman itu kita harus harus tidak patah semangat. Kalau misalnya kita menemukan sesuatu yang error, kita langsung cari sendiri gitu kan. Jangan cari teman dulu, jadi coba cari dulu sendiri, coba baca pesan errornya. Kalau misalnya pesan error itu kita coba cross check, artinya kita sebagai programmer juga kita harus bisa membaca pesan error ya. Kalau sudah bisa, kemudian kita coba cari di mana letaknya, kemudian kita baca kembali seperti itu. Ya, mungkin teman-teman pada pertemuan kali ini saya cukupkan dulu ya di pertemuan model sama controller ya teman-teman. Kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya dengan model, view, dan controller. Buat teman-teman yang memang merasa video ini bermanfaat, silakan teman-teman share ke teman-teman yang lainnya. Dan teman-teman yang belum subscribe, silakan teman-teman subscribe, like, dan komentar kalau misalnya teman-teman mau berkomentar di kolom komentar. Terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.